Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di video ini aku akan bahas tutorial ataupun tata cara pendaftaran CPNS tahun 2021 melalui website sscisn.bkn.go.id. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar pendaftaran kalian sukses dan kalian lulus CPNS tahun 2021 ini. Jangan sampai salah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke pembahasan alur pendaftaran seleksi CASN tahun 2021. Bisa kita lihat untuk alur pendaftaran SSCASN tahun 2021 diawali dari akses portal SSCASN yakni http://sscsn.bkn.go.id. Kemudian di sana kalian membuat akun dan juga registrasi. Selanjutnya kalian login dengan menggunakan nomor NIK dan juga password yang telah kalian daftarkan saat kalian membuat akun tadi. Selanjutnya kalian memilih daftar instansi dan juga formasi yang sudah kalian pilih. Kemudian setelah kalian mendaftar, data kalian akan diverifikasi dan dilihat apakah kalian nantinya lolos atau tidak pada tahap seleksi CASN pada tahapan pendaftaran online ini. Jika kalian tidak lolos, kalian bisa mengajukan masa sanggah. Masa sanggah ini adalah masa di mana kalian memperbaiki data kalian, biasanya 3-4 hari setelah pengumuman CPNS atau pendaftaran CPNS pendaftaran online ini. Jadi kalian bisa menyanggah hasil dari pengumuman tadi. Masa sanggah ini biasanya hanya 3-4 hari. Dilanjutkan dengan tes seleksi, kemudian diakhiri dengan hasil seleksi apakah kalian nantinya dinyatakan lolos menjadi CPNS atau kalian gugur menjadi CPNS tahun 2021 ini. Nah, sebelum kalian mendaftar ke instansi yang kalian tuju, pastikan kalian telah mempersiapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar. Dan dokumen yang diperlukan itu diantaranya ada kartu keluarga, ada kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan juga ada ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan juga swafoto atau selfie sambil memegang KTP, dan dilanjutkan dengan dokumen-dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Untuk dokumen-dokumen ataupun persyaratan dari dokumen ini aku sudah buatkan video khusus, jadi silakan kalian tonton. Kemudian kita masuk ke tata cara pendaftaran CASN tahun 2021. Yang pertama, pelamar harus masuk ke portal sscsn.bkn.go.id. Jadi kalian bisa membuka portal tersebut, bisa melalui HP kalian, bisa juga melalui PC ataupun laptop ataupun komputer yang kalian miliki. Karena pendaftaran ini sebentar dan tentu banyak dari para pelamar mengakses website dari sscsn.bkn.go.id tadi, sangat memungkinkan server tersebut mengalami overload ataupun lambat loading ataupun mungkin error. Dikarenakan banyaknya pelamar yang hanya mengakses satu website sscsn.bkn.go.id. Bukan hanya pelamar dari CPNS tapi juga pelamar dari P3K Guru dan juga P3K Non Guru. Jadi jika kalian bertanya mengapa tidak bisa dibuka untuk lamannya, kemungkinan besar laman tersebut terjadi overload ataupun error dari banyaknya pengunjung yang ingin melamar ataupun membuat akun melalui website sscsn.bkn.go.id tadi. Jadi pastikan saat kalian melamar CPNS, silakan kalian manfaatkan waktu-waktu ataupun jam-jam yang diperkirakan orang-orang sibuk atau para pengunjung dari website tersebut sedang melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Jadi sangat memungkinkan website tersebut itu bisa diakses secara full ataupun tidak terjadi overload. Pada website sscsn.bkn.go.id tadi terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSCSN 2021. Di antaranya ada menu home, alur, registrasi, fake, helpdesk, dan juga layanan informasi dan juga fitur dari login. Jadi beberapa fitur ini sudah aku bahas pada video aku sebelumnya mengenal fitur SSCSN. Jadi silakan kalian tonton juga untuk kalian bisa memahami ataupun membantu kalian saat kalian mengakses dari website sscsn.bkn.go.id tadi. Dan jika teman-teman juga bertanya bagaimana cara mencari lowongan ataupun informasi ataupun info lowongan yang ingin kalian daftar. Di sini kalian bisa melihat pada layanan informasi, di sana kalian bisa mencari info lowongan ataupun mencari informasi yang ingin kalian lamar nantinya.
Selanjutnya, setelah kalian membuka portal SSCASN bkn.go.id tadi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat akun terlebih dahulu. Jadi apabila pelamar ini sudah siap mendaftar dan berkas-berkas yang kalian butuhkan itu sudah siap semua, jadi silakan kalian buat akun terlebih dahulu dengan klik buat akun dan akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Untuk langkah pertama yakni pengecekan identitas yang berkaitan dengan data yang ada pada KTP dan juga kartu keluarga kalian. Jadi silakan kalian masukkan nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, nama ini sesuai KTP dan juga sesuai dengan data di KK kalian. Jadi jangan sampai salah satu huruf. Kemudian tempat dan tanggal lahir sesuai KTP juga, nomor handphone kalian yang aktif, bisa nomor WhatsApp juga. Dan ini juga kalian harus memasukkan email aktif kalian. Nah, terkait dengan email ini, kalian harus memasukkan email benar-benar email milik pribadi kalian, bukan email perusahaan ataupun email dari teman-teman kalian atau email bersama. Jadi murni harus email milik pribadi kalian. Dan dilanjutkan dengan memasukkan kode CAPTCHA. Nah, jika kalian rasa data pada langkah ke-1 ini sudah benar, yang ini berkaitan dengan data kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor handphone, itu sudah kalian isi dengan benar, silakan kalian klik lanjutkan. Nah, tetapi ada beberapa pelamar pada langkah ke-1 ini, NIK yang mereka masukkan itu tidak sesuai atau tidak ditemukan. Nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, mohon maaf NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan hubungi Halo Dukcapil pada nomor 1500537 atau melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Jadi kalau data kalian itu tidak muncul ataupun tidak sesuai, kemungkinan NIK ataupun data dari KTP atau KK kalian itu kemungkinan besar salah. Jadi tidak terdaftar di sistem Disdukcapil. Karena pada langkah ke-1 ini jika data ataupun informasi berkaitan dengan data KK dan juga KTP kalian benar, maka secara otomatis itu akan muncul pada sistem Disdukcapil. Tetapi kalau tidak muncul dan muncul pemberitahuan seperti ini, kalian silakan segera menghubungi nomor Halo Dukcapil atau kalian langsung melapor ke Dinas Dukcapil yang ada di tempat kalian. Kemudian setelah langkah 1 berhasil, kalian masuk ke langkah kedua yakni melengkapi data. Nah, pada langkah kedua ini kalian melengkapi data kalian berdasarkan dengan data yang ada pada ijazah kalian. Jadi pada langkah kedua ini mencocokkan data di KTP kalian dengan data ijazah yang kalian miliki. Pada langkah kedua ini kalian masukkan nama NIK kalian berdasarkan dengan data pada ijazah kalian. Kemudian kalian masukkan nomor handphone kembali, email, dan juga nama Anda tanpa gelar sesuai dengan tertulis pada ijazah. Kemudian kalian masukkan tempat lahir sesuai KTP. Kemudian kalian masukkan tanggal lahir sesuai KTP juga. Kemudian kalian masukkan kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Jadi bukan desa, bukan kecamatan, bukan nama jalan, tetapi masukkan kabupaten ataupun kota asal kalian lahir atau ijazah kalian diterbitkan. Kemudian kalian masukkan tanggal lahir sesuai dengan yang ada pada ijazah. Selanjutnya kalian memilih jenis kelamin kalian, pria atau wanita. Dan pada langkah kedua ini kalian langsung diminta untuk mengupload scanan foto KTP dengan ekstensi ataupun dengan format JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Jadi pada langkah kedua ini, pada pembuatan akun, kalian sudah diminta untuk mengupload KTP kalian dengan bentuk scan format JPG maksimal 200 KB. Kemudian pada langkah kedua ini juga setelah kalian memasukkan KTP, kemudian kalian juga nanti mengupload swafoto ataupun foto selfie kalian. Untuk pakaiannya bebas pantas, kalau bisa serapi mungkin. Dan untuk swafoto dan juga KTP ini, kalau bisa harus benar-benar jelas baik dari wajah kalian ataupun data KTP yang kalian scan tadi. Jangan sampai data ataupun wajah kalian saat kalian mengupload itu tidak jelas, dan hal itu bisa menjadi ataupun bisa menggugurkan kalian nantinya pada tahapan administrasi online ini.
Kemudian di sebelahnya atau di bawahnya itu kalian memasukkan password dan juga konfirmasi password. Jadi password ini buat sendiri password, bukan password yang sudah kalian miliki sebelumnya, bukan. Jadi kalian buat sendiri password terbaru. Jadi konfirmasi password juga sesuaikan dengan password yang sudah kalian buat. Kemudian ada pertanyaan pengaman 1, bisa kalian pilih. Nanti jawaban pengaman 1 ini kalian isi sesuai dengan pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan pengaman 2 dan juga jawabannya. Dan terakhir kalian masukkan kode CAPTCHA. Nah, setelah kalian masukkan kode CAPTCHA, kalian periksa kembali data yang sudah kalian isi. Apakah sudah benar sesuai dengan KTP dan juga ijazah kalian. Baik dari nama, nomor, ataupun dari scanan KTP kalian, swap foto kalian. Kalau kalian rasa semuanya sudah benar, silakan kalian klik lanjutkan. Pada langkah kedua ini kalian harus mencatat password yang sudah kalian buat tadi. Password tersebut kalian gunakan untuk login pendaftaran SSCN nantinya. Jadi jangan sampai lupa. Jika kalian lupa password, maka kalian otomatis nanti kesusahan untuk login ataupun untuk mendaftar CPNS. Selanjutnya setelah langkah 1 dan langkah 2 itu sudah benar, kalian memasuki langkah ketiga yakni pengecekan ulang data. Jadi cek kembali data yang sudah kalian isi tadi. Jika data yang kalian isi itu terdapat kesalahan, kalian bisa menggunakan menu kembali untuk mengulang ataupun untuk memperbaiki data yang sudah kalian isi. Tetapi jika data yang kalian isi itu sudah benar, silakan langsung saja kalian klik proses pendaftaran akun. Tetapi jika kalian mengklik proses pendaftaran akun, otomatis data yang sudah kalian isi pada langkah 1 dan juga langkah 2 tadi itu tidak dapat diulang kembali. Artinya tidak dapat diperbaiki lagi kesalahan ataupun keteledoran yang sudah kalian lakukan. Jadi sekali lagi aku ingatkan, saat kalian mengisi data pada langkah 1 dan langkah 2 harus benar-benar kalian isi dengan sebenar-benarnya. Artinya sesuai dengan data yang ada di KTP, data yang ada di KK, dan juga data yang ada di ijazah kalian. Setelah kalian mengklik proses pendaftaran akun, akan muncul menu konfirmasi apakah data yang Anda isi itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, cek kembali jika Anda belum yakin. Jadi silakan kalian pilih tidak atau iya. Tapi kalau kalian sudah yakin, kalian silakan klik iya. Setelah kalian klik iya, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini. Di sini kalian bisa langsung cetak informasi pendaftaran atau lanjutkan login pendaftaran. Jadi untuk informasi akun ataupun kartu informasi akun ini, setelah kalian membuat akun, silahkan kalian cetak, jangan tidak kalian cetak. Tetapi di sini kalian bisa men-save. Jika kalian tidak mempunyai printer, kalian bisa save terlebih dahulu. Nanti kalian silakan kalian print ke warnet atau ke fotokopian. Tetapi jika kalian sudah memiliki printer, bisa langsung mencetak kartu informasi akun ini. Jadi untuk contoh kartu informasi akun ini seperti pada gambar, jadi bisa kalian lihat. Ini contoh kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN tahun 2021. Jika kalian sudah pada tahapan ini, artinya kalian sudah selesai membuat kartu informasi akun. Jadi silakan kalian lanjutkan untuk login pendaftaran. Untuk login pendaftaran tersendiri, itu bisa kalian lakukan serentak setelah kalian membuat kartu akun dan kalian langsung login pendaftaran. Atau mungkin kalian mau login pendaftarannya besok atau malam nanti, itu nggak apa-apa. Yang pastinya kalian sudah membuat kartu informasi akun. Nah, jika kalian ingin langsung mendaftar ataupun melanjutkan login pendaftaran, silakan kalian klik lanjutkan login pendaftaran. Tetapi jika kalian belum mau melanjutkan login pendaftaran dan mungkin 2 atau 3 hari atau malam nanti kalian akan melakukan login pendaftaran, silakan kalian masuk kembali ke menu SSCASN bkn.go.id dan kalian lihat pada pojok kanan itu terdapat menu login. Jadi silakan kalian login untuk melanjutkan ke tahap pendaftaran administrasi ataupun pendaftaran CPNS atau P3K. Nah, setelah kalian login, kemudian kalian memasukkan nick dan juga password. Nah, nick ini berdasarkan nick KTP kalian, dan password ini password yang kalian buat pada tahap pembuatan kartu informasi akun tadi. Jadi
password ini jangan sampai lupa. Tapi jika kalian lupa, maka di bawahnya ada menu lupa password Anda, dan di sini kalian mereset password kembali ataupun kalian nanti akan diarahkan untuk diberikan pertanyaan pengaman 1 atau pengaman 2 yang sudah kalian buat pada kartu informasi akun tadi. Selanjutnya, setelah kalian masuk dengan menggunakan nick dan password tadi, kalian mengisi biodata. Di antaranya kalian mengisi nama sesuai ijazah tanpa gelar, jadi memasukkan nama kalian yang berdasarkan pada ijazah tetapi tidak menggunakan gelar. Dan juga gelar depan ijazah jika tidak ada itu bisa dikosongkan. Kemudian tempat lahir ijazah, tanggal lahir ijazah, masukkan email kalian kembali, pilih jenis kelamin, kemudian pilih jenis disabilitas. Nah, untuk jenis disabilitas ini, jika kalian tidak memiliki ataupun tidak menyandang disabilitas apapun, kalian bisa memilih non-disabilitas. Tetapi jika kalian memiliki disabilitas, silakan kalian pilih jenis disabilitas yang ada pada diri kalian. Dan secara otomatis akan muncul menu baru, yakni untuk menginput link video berkaitan dengan disabilitas yang kalian pilih. Jadi kalian melakukan atau membuat video berdasarkan disabilitas yang kalian miliki. Selanjutnya kalian masukkan data domisili kalian. Nah, di sini jika kalian mendaftar dengan berbeda dengan domisili ataupun berbeda dengan alamat KTP kalian, silakan kalian masukkan berdasarkan surat domisili kalian. Tetapi jika kalian tidak berbeda, artinya kalian mendaftar sesuai dengan alamat KTP kalian, jadi silakan isi alamat domisili ini berdasarkan data yang ada pada KTP kalian. Di sini kalian mengisi alamat domisili, kemudian provinsi domisili Anda saat ini, kabupaten kota domisili, dan juga masukkan akun media sosial kalian. Biasanya ini akun Instagram ataupun akun Facebook yang kalian masukkan pada akun media sosial ini. Selanjutnya di sebelahnya kalian masukkan tinggi badan kalian, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan juga nomor ponsel. Nah, jika kalian masih bingung, di bawahnya nanti ada petunjuk pengisian biodata. Jadi apa saja ataupun bagaimana seharusnya kalian mengisi biodata di atas. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu dan sesuaikan. Jangan sampai salah. Nanti jika kalian salah mengisi data, akhirnya kalian nanti bisa gagal ataupun kalian tidak lolos pada tahap seleksi pendaftaran ataupun registrasi online ini. Nah, setelah kalian rasa hal tersebut sudah kalian isi dengan benar, selanjutnya kalian silakan pilih selanjutnya. Pada menu selanjutnya kalian diminta untuk memilih jenis seleksi. Nah, di sini kalian silakan pilih jenis seleksi yang ingin kalian ikuti. Di sini kalian pilih formasi. Apakah kalian ingin mengikuti P3K guru atau CPNS atau P3K non guru? Jadi silakan kalian pilih. Jadi jika kalian memilih CPNS, silakan kalian klik CPNS dan klik menu selanjutnya. Selanjutnya yakni ada mendaftar formasi. Nah, setelah kalian memilih formasi tadi, apakah CPNS, P3K guru atau P3K non guru, kalian mengisi formasi yang ingin kalian ikuti. Di sini kalian pilih instansi dan juga jenis formasi yang ingin kalian ikuti. Contohnya instansinya kalian memilih instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, jenis formasinya mungkin nanti ada penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, ataupun nanti ada beberapa formasi-formasi lainnya. Atau kalau kalian ingin mengikuti instansi misalnya Kementerian Perhubungan, nanti jenis formasinya mungkin nanti ada bagian penerbangan, perkeretaapian, ataupun nanti bagian-bagian lainnya. Jadi silakan kalian tentukan terlebih dahulu kalian ingin melamar pada instansi dan juga formasi apa. Jadi saat kalian mengisi data ini, kalian tidak bingung lagi. Nah, jika instansi yang kalian lamar itu belum tampil dalam daftar tersebut, jadi silakan kalian periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan kalian lamar. Memang dari BKN dan juga Panselnas ataupun Kemenpan RB itu mengumumkan jadwal seleksi CPNS itu dimulai pada tanggal 30 Juni tadi, kemudian biasanya 2 minggu kemudian. Tetapi kalau saat kalian mendaftar itu, daftar instansi kalian itu belum tersedia atau tidak tampil, mungkin instansi yang kalian lamar itu memang jadwalnya mungkin belum tanggal 30-nya, tetapi mungkin tanggal 2 Julinya atau tanggal 5 Julinya. Jadi silakan kalian lihat kembali pengumuman per instansi yang ingin kalian lamar. Jadi setiap instansi itu berbeda-beda biasanya
pengumuman jadwal pembukaan seleksi penerimaan CPNS dari instansi masing-masing tersebut. Nah, ada baiknya sebelum kalian mendaftar CPNS atau membuat akun atau registrasi akun pada website sscisn.bkn.go.id ini, silakan kalian lihat pengumuman dari instansi yang ingin kalian lamar, mulai dari kapan tanggal pembukaannya, tahapan-tahapannya apa saja, terus persyaratan-persyaratannya apa saja, apakah ada persyaratan tambahan atau ada persyaratan khusus yang diminta dari instansi tersebut. Jadi silakan kalian siapkan terlebih dahulu, karena hal tersebut itu akan sangat memudahkan kalian jika kalian sudah mendapat informasi awal terkait dengan persyaratan, terkait dengan jadwal, terkait dengan tahapan-tahapan dari instansi yang ingin kalian lamar. Jadi saat kalian mengisi data pada website sscisn.bkn.go.id ini, kalian tidak kelabakan lagi atau tidak kebingungan lagi. Jadi silakan kalian cari terlebih dahulu informasi sebanyak mungkin terkait formasi dan juga instansi yang ingin kalian lamar. Nah, kembali kepada menu pemilihan formasi. Setelah kalian memilih instansi dan juga jenis formasi, silakan kalian masukkan pendidikan, jabatan, lokasi formasi, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi atau sekolah, nomor ijazah, tahun lulus ijazah. Nah, jika kalian belum memiliki ijazah, ini bisa kalian isi pada nomor ijazah dan juga tanggal ijazah itu menu strip saja atau tanda strip. Tetapi jika kalian sudah memiliki ijazah dan juga tanggal ijazah, jadi silakan kalian masukkan nomor ijazah dan juga tanggal ijazah yang tertera pada ijazah kalian. Nah, untuk menu pada pemilihan instansi dan juga jenis formasi ini, pada bagian bawahnya itu berbeda-beda sesuai dengan instansi dan formasi yang kalian lamar. Ada instansi dan juga jenis formasi yang harus menggunakan persyaratan tambahan seperti tupel. Itu nanti ada menu tersendiri, ataupun nanti harus menggunakan surat STR. Itu ada menu tersendiri di bawahnya. Jadi untuk di bawahnya pada bagian pendidikan, jabatan, itu di bawah dari menu instansi dan juga jenis formasi, itu berbeda-beda setiap formasi dan juga instansi yang kalian lamar menunya. Jadi jangan kalian terpaku pada gambar ini, karena setiap instansi dan juga jenis formasi yang kalian pilih pada bagian bawahnya itu pada pendidikan, jabatan dan sebagainya itu berbeda-beda untuk tampilannya. Jadi sesuaikan dengan instansi dan juga formasi yang kalian lamar. Nah, jika kalian rasa sudah selesai, silakan kalian masukkan kode CAPTCHA, kemudian kalian klik lanjutkan. Nah, setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendata formasi, tahap selanjutnya adalah mengunggah dokumen. Nah, jenis dokumen yang diunggah ini berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Jadi menu untuk upload dokumen ini berbeda-beda sesuai dengan instansi dan formasi yang kalian lamar tadi. Jadi tidak semua dari instansi dan formasi itu sama untuk dokumen yang diupload. Ada yang meminta untuk misalnya STR, ada mungkin yang meminta untuk tupel, ada juga mungkin persyaratan tambahan seperti akreditasi prodi ataupun akreditasi dari perguruan tinggi. Jadi berbeda-beda untuk menu upload atau menu yang dokumen yang diunggah itu sesuai dengan instansi dan juga formasi yang kalian lamar. Nah, pada menu unggah dokumen ini kalian jangan khawatir apakah file saya kebesaran atau file saya itu kekecilan ukurannya. Jadi untuk format dan juga filenya di sini sudah tertera. Untuk ijazah misalnya pada contoh ini ukuran maksimalnya itu 1000 KB dan untuk formatnya itu PDF. Dan ada nanti untuk foto dengan latar belakang merah, ada juga sertifikat tupel, ada sertifikat mikroskop Office, ada juga surat-surat lamaran dan surat pernyataan. Jadi berbagai macam dokumen yang dibutuhkan itu menyesuaikan nantinya dan sudah ada panduannya di sini. Jadi jangan kalian takut jika dokumen yang kalian unggah itu tidak bisa terunggah. Artinya mungkin format ataupun ukuran minimal ataupun maksimal dari dokumen yang ingin kalian unggah itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi silakan kalian rubah terlebih dahulu. Jadi sekali lagi aku kasih tahu, untuk menu unggah dokumen ini setiap instansi dan formasi itu berbeda-beda untuk menu unggah dokumennya. Ada yang harus mengunggah sertifikat tupel, ada nanti unggahannya harus menggunakan surat lamaran dan juga surat pernyataan. Jadi berbeda-beda, tidak sama untuk menu unggah dokumennya. Setelah kalian mengunggah semua dokumen dan juga persyaratan,
klik periksa kembali apakah dokumen yang kalian upload tadi atau kalian unggah tadi itu sesuai dengan ketentuan atau mungkin salah. Misalnya kalian pada menu upload dokumen seharusnya mengupload atau mengunggah ijazah, tetapi kalian malah mengunggah pas foto, atau pada pas foto kalian malah mengunggah ijazah. Jadi jangan sampai hal tersebut salah. Itu sangat fatal sekali, dan nantinya saat verifikasi kalian akan gagal pada tahapan menu registrasi online ini. Nah, setelah kalian rasa data ataupun unggahan kalian sudah benar, silakan kalian klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kalian akan mendapatkan tampilan resume pendaftaran SSCASN. Jadi pada resume pendaftaran SSCASN ini, kalian di sebelahnya nanti ada semacam kotak kecil. Di sana silakan kalian checklist apakah data yang kalian isi itu sudah benar. Jadi silakan kalian checklist satu persatu. Jika kalian rasa sudah benar, data yang kalian isi mulai dari dokumen, nama, jenis kelamin, nomor NIK, nomor KK, dan data-data pendukung lainnya itu sudah benar, silakan kalian checklist semuanya. Nah, jika sudah selesai, sudah kalian checklist seperti ini, silakan kalian klik selanjutnya. Nah, setelah kalian selesai mengklik menu selanjutnya, di bawahnya kalian silakan pilih akhiri proses pendaftaran. Nah, dengan mengklik tombol tersebut, pelamar ataupun kalian bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen. Artinya kalau dokumen kalian itu salah ataupun data yang kalian isi salah, setelah kalian mengklik akhiri proses pendaftaran, artinya semua tersebut tidak bisa diubah kembali atau diperbaiki kembali. Jadi silakan kalian periksa lagi apakah data yang kalian isi itu sudah benar. Jika sudah benar, sudah pasti, kalian pilih akhiri proses pendaftaran dan akan muncul peringatan. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Jika kalian sudah yakin, silakan kalian klik iya. Nah, jika kalian sudah yakin kemudian klik ya, maka akan tampil halaman final resume. Pada halaman final resume ini di bawahnya ada cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, jika kalian belum mencetak kartu informasi akun tadi atau kelupaan, silakan kalian bisa mencetak kembali kartu informasi akun. Kemudian kalian juga harus mencetak kartu pendaftaran CPNS. Jadi dua kartu ini silakan kalian print, silakan kalian cetak, jangan sampai kalian kelupaan untuk mencetak, karena kartu akun ataupun kartu pendaftar CPNS ini sangat kalian butuhkan ataupun sangat berguna selama kalian mengikuti tahapan seleksi CPNS sampai kalian dinyatakan lulus CPNS tahun 2021 ini. Nah, jika kalian sudah mencetak kartu pendaftaran CPNS, lalu kalian bisa lihat contoh dari kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN ini. Jadi seperti ini. Terakhir, setelah kalian mencetak kartu pendaftaran CPNS, kalian tinggal menunggu apakah kalian nantinya lulus ke tahap selanjutnya atau kalian gagal pada pendaftaran online ini. Jadi untuk hasil seleksi administrasi ini akan ditampilkan pada akun masing-masing. Jadi kalian bisa cek nanti saat pengumuman sudah ditentukan tanggalnya, pengumuman tanggal berapa, kalian bisa mengecek apakah kalian lulus atau tidak pada seleksi administrasi ini. Itu bisa kalian cek pada akun masing-masing yang kalian miliki. Jadi akan ditampilkan nantinya. Dan diharapkan juga untuk pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Jadi untuk pengumuman instansi ataupun pengumuman kalian lulus tahapan seleksi administrasi ini bisa melalui akun yang kalian miliki atau bisa melalui website instansi dari masing-masing instansi ataupun formasi yang ingin kalian lamar nantinya. Jadi bisa kalian lihat di sana atau bisa kalian lihat pada akun. Nah, bagaimana kalau kalian dinyatakan tidak lulus pada tahapan seleksi administrasi ini? Nah, jika kalian tidak lulus pada tahapan seleksi administrasi ini, silakan kalian menggunakan waktu untuk masa sangga. Jadi ada waktu masa sangga
setelah pengumuman CPNS ini, biasanya 1-4 hari. Nah, masa sanggah ini kalian gunakan untuk memperbaiki data-data ataupun dokumen-dokumen kalian yang salah saat kalian mendaftar seleksi administrasi ini tadi. Jadi kesalahan kalian itu nanti bisa kalian lihat pada akun kalian. Jadi pada akun kalian itu, jika kalian dinyatakan tidak lolos, nanti ada kesalahan. Apa kesalahan yang kalian lakukan sehingga kalian tidak lolos atau menyebabkan kalian tidak lolos pada tahap seleksi administrasi ini. Jadi silakan kalian perbaiki pada tahapan masa sanggah ini. Jadi jangan khawatir kalau kalian tidak lolos, kalian masih ada peluang untuk memperbaiki data kalian dengan menggunakan masa sanggah ini. Nah, masa sanggah ini artinya masa di mana kalian memperbaiki data. Kalau seperti ulangan itu mungkin seperti ujian ulang ataupun mungkin remedial. Jadi seperti itu masa sanggah. Nah, itu tadi alur ataupun tutorial bagaimana cara kalian mendaftar CPNS tahun 2021 ini. Jadi silakan kalian lihat alurnya dari awal sampai selesai. Jangan sampai salah. Saat kalian salah mengisi data ataupun salah kalian mengupload dokumen atau kalian salah mengisi nik dan nomor KK dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Sekecil apapun kesalahan kalian pada tahapan seleksi administrasi ini, itu akan bisa menyebabkan kalian gugur ataupun kalian tidak lolos pada seleksi administrasi online ini. Jadi pastikan sekali lagi sebelum kalian mendaftar ataupun membuat akun ataupun login, silakan kalian cari informasi dulu berkaitan dengan instansi dan informasi yang ingin kalian lamar. Silakan kalian pelajari persyaratannya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apakah dokumen tersebut ada dokumen tambahan atau persyaratan tambahan, ataupun ada mungkin dokumen yang dihilangkan, dan juga tahapan-tahapannya. Jadi silakan kalian pelajari berdasarkan pengumuman dari instansi dan informasi yang ingin kalian lamar nantinya. Nah, setelah kalian tahu apa saja persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, kemudian kalian siapkan dokumen dan persyaratan tersebut, baru kalian bisa membuat akun ataupun login. Jangan sampai kalian membuat akun nanti atau login ke website SSCASN bkn.go.id, tetapi kalian kebingungan atau tidak tahu. Alhasil pada saat kalian tahapan pengisian data, akhirnya kalian stagnan. Artinya kalian kebingungan. Ini mau diisi apa? Atau ini bagaimana mengisinya? Alhasil kalian nanti menghabiskan ataupun menyanyiakan atau membuang peluang kalian untuk kalian mengisi data pada website tersebut. Karena seperti kita ketahui, website SSCASN ini setiap tahunnya itu biasanya selalu mengalami overload atau overkapasitas dari para pengunjung atau pelamar yang ingin membuat akun. Jadi kalau koneksi internet kalian bagus, mungkin tidak akan kesusahan, atau mungkin pada jam-jam yang tidak orang banyak akses website tersebut. Tapi kalau website tersebut banyak yang akses dan kalian itu nanti kesusahan atau kalian websitenya error, alhasil kalian membuang-buang waktu dan otomatis pendaftaran itu nanti lambat laun akan ditutup. Jadi jangan khawatir, silakan kalian persiapkan data diri kalian dengan baik, dokumen juga, baca persyaratan, dan pastinya kalian persiapkan diri kalian dengan baik, belajar, berlatih, dan aku doakan kalian semua lolos CPNS tahun 2021 ini. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Video ini bisa kalian share ke teman-teman kalian bagaimana caranya membuat akun, mendaftar, ataupun memilih formasi. Jadi video ini bisa sebagai panduan. Jika masih ada yang belum jelas dari statement aku ataupun dari penjelasan aku tadi, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan bakalan aku bantu kalian untuk mendaftar CPNS ini sampai kalian lolos tahun 2021 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau belum subscribe, bantu subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih sekali lagi. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.